Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Khususnya para sahabat Ciri, Celote Literasi SMK Pura Pekanbaru di Perpustakaan SMK Pura Pekanbaru. Oke, hari ini kita berbincang-bincang lagi dengan tetamu kita. Mudah-mudahan kalian gak bosan lah ya nonton saya yang ada terus di sini. Kemarin saya, sekarang saya lagi di sini. Tapi orang-orangnya beda-beda. Nah, hari ini kita mau berbincang dengan para ladies yang ada di depan ini. Kita mau berbicara tentang pengalaman mereka selama praktek kerja lapangan. Nah, pastilah para sahabat Cherry bertanya-tanya kan gitu loh. Apa sih PKL gitu loh. Nah, dengan saya Ahmad Muhazir, guru bimbingan konseling SMK Pura Pekanbaru. Kita lanjut perkenalan dulu ke mana dulu ya? Kita mulai mungkin dari Ibtisha. Silakan Ibtisha perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, saya Ibtisha Nasyada Kirahye, biasa dipanggil Hie. Ibtisha. Panggilannya Hie. Dari jurusan Teknologi Farmasi. Saya dari kelas 11 Teknologi Farmasi 1. Teknologi Farmasi 1. Jadi dari jurusan farmasi. Kalau yang dari sebelahnya? Halo teman-teman, nama saya Jen Indri Sinta, biasanya dipanggil Jihen. Saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik, khususnya di kelas 11 TLM 2. Nggak panggilannya nggak panggilan cinta ya? Jihen. Jihen. Kayak panggilan orang China. Oke, jadi kita hari ini mau bincang-bincang ya. Saya mulai dari mana ya? Dari Jihen lah. Oke, Pak. Kita langsung. PKL itu kan praktek kerja lapangan. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang PKL, Jihen PKL-nya di mana? Kebetulan Jen sendiri PKL-nya di salah satu rumah sakit Pekanbaru, yaitu RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru di Arifin Ahmad. Arifin Ahmad. Iya. PKL-nya di situ. Iya. Kalau Ibtisha? Kalau saya dari jurusan farmasi, berarti PKL di apotik, Pak. Itu di apotik Mandiri Utama, Pak. Mandiri Utama. Iya. Jadi Jihen RSUD bisa di apotek. Iya. Kok Jihen nggak di rumah sakit? Kami kalau di jurusan farmasi itu dibagi 2 periode, Pak. Periode pertama itu di apotik sama di industri farmasi. Di periode kedua baru kami ke rumah sakit PKL. Oh, nanti berarti ada lagi periode keduanya ya? Iya, Pak. Nanti baru ke rumah sakit. Periode kedua bisa di mana rencananya? Ini kan nggak boleh Belum tahu ya? request Pak. Nggak boleh request? Oh, nggak boleh request? Enggak, Pak. Kalau Jihen boleh request? Kalau Jihan sih Pak, requestnya boleh ke pas periode pertama. Kalau periode kedua lebih ditentuin sekolah, mungkin karena sekolah tahu di mana tempatnya kita, pasnya kita, maksudnya kemampuan kita di mana. Mungkin jadi dipilih sekolah. Kalau saya sih Pak, kalau bisa, saya maunya di Eka Hospital sih. Eka Hospital. Iya. Oh, gitu. Makanya Eka Hospital. Terus Jihen nih kan PKL-nya tuh RSUD. Iya. Yang setahu Bapak nih ya, kalau yang namanya PKL di RSUD kan rumah sakit pendidikan tuh. Iya. Enggak semua yang bisa atau enggak semua sekolah gitu bisa praktek di rumah sakit umum. Dan setahu Bapak cuma hanya di SMK Pura yang bisa praktek di RSUD. Nah, itu memang sudah kelebihan sekolah ya, mungkin bagaimana sekolah itu mempertahankan kualitasnya sehingga bisa praktek di RSUD. Nah, jadi sekarang yang Bapak tanyakan ke Jihen nih, kok bisa sih Jihen praktek di RSUD kan? Gimana sih alur bisa di RSUD, keterima di RSUD itu untuk sendiri gitu? Kalau misalnya di RSUD itu kan Pak, mungkin dari orang sananya memang menentukan yang mereka ambil itu adalah anak-anak yang berkualitas. Jadi mungkin karena saya alhamdulillahnya saya salah satu anak yang ranking. Kan syarat untuk masuk sana ada 2, yaitu pengetahuan dan akhlaknya. Alhamdulillah saya masuk dua-duanya. Jadi pihak sekolah mengizinkan saya untuk PKL di RSUD karena saya merupakan salah satu anak berprestasi juga. Alhamdulillahnya seperti itu Pak. Kalau yang Jihen? Jihen, kan saya salah. Ibtisha, kalau Ibtisha? Kalau di apotik kurang lebih sama Pak, penempatan alurnya tuh yang berdasarkan pengetahuan dan akhlak. Jadi kemarin itu kami sempat nulis juga kan Pak, mau di apotik mana itu dikasih 3 pilihan Pak. Ya, tapi pada akhirnya nanti keputusan
ketua jurusan kami itu sendiri Pak. Nah kebetulan saya milihnya ya nggak sesuai sama tempat pilihan saya, tapi nggak apa-apa Pak. Saya dapat di Apotek Mandiri Utama itu berdasarkan pengetahuan dan akhlak, dan alhamdulillah saya bisa memenuhi kedua-dua persyaratan tersebut Pak. Iya. Sama tuh Jen juga kan aturannya tuh milihnya yang dekat nih Pak. Saya Dekat aturan mana? milihnya di Aulia. Aulia sama di Albros. Tapi maksudnya di RSUD. Tapi saya mau bersyukur Pak masuk di RSUD Arifin Ahmad karena rupanya di RSUD Arifin Ahmad itu pengetahuannya dan pengalamannya jauh lebih baik dan lebih banyak. Makanya saya alhamdulillah berterima kasih kepada pihak sekolah karena udah masukin saya ke situ. Karena saya sebelumnya nggak tahu kalau di sana tuh ternyata lebih banyak pemeriksaan yang bisa saya dapatkan. Iya, namanya juga Sude nah. Iya. Orang kampung-kampungan berobatnya ke Sude bukannya. Kalau saya Pak juga bersyukur Pak dapat di apotek ini karena sepengetahuan saya ternyata nggak banyak Pak apotek yang teman-teman saya PKL itu nggak banyak tempatnya yang menyediakan praktik dokter Pak. Jadi kalau di tempat saya, kalau saya dapat shift malam itu ada dokter kandungannya Pak. Nah setiap malam itu saya bakal nyiapin resep yang diresepkan oleh dokter kandungannya itu sendiri Pak. Tapi mu nggak disuruh bantu melahirkan orang? Enggak dong Pak. Nyiapin obatnya dong. Obatnya. Jadi tahu kalau untuk obat memberhentikan pendarahan nggak tahu. Mungkin tahu Pak. Oke, jadi selama PKL nih, saya berdua nih ya kan, PKL di rumah sakit, satu di apotek. Mungkin yang Bapak tanyakan nih dari Tisha dulu itu Pak, kendala yang paling berat selama praktek yang Tisha ketemu apa? Kalau kendala paling berat tuh ya pasti pas awal-awal ya Pak, dari cara kita beradaptasi dengan lingkungan baru, karena kan kita pendatang, berarti harus kita yang beradaptasi kan Pak. Nah yang kedua itu dari cara menghafal tata letak obat itu Pak yang paling susah. Pas awal masuk itu kan kita benar-benar awam Pak sama obat. Nah di situ kita dituntut untuk bisa hafal tempat-tempat obat untuk kebutuhan melayani pasien Pak. Jadi di minggu pertama itu memang minggu yang paling berat sih Pak, karena masih bingung tempatnya di mana, harus didampingi juga setiap ambil obat sama kakak-kakak asisten apotekernya. Tapi setelah dijalani di minggu kedua, minggu ketiga sampai di bulan-bulan terakhir itu Pak, itu bisa dijalani dengan sangat mudah. Bahkan cara ngambil obatnya itu aja kita udah tahu nih, misalnya obat paracetamol tempatnya tuh di sini loh, kayak kita tuh udah refleks jalan ke sana Pak. Udah jadi karyawannya gitu. Iya Pak. Jadi yang bisa Bapak tangkap di situ apa? Mungkin yang kata kuncinya di situ apa? Kira-kira dari awalnya nggak tahu, tiba-tiba sekarang udah terbiasa. Hafal nama obatnya itu Pak. Ya, karena terbiasa. Terbiasa Pak, iya. Sesuatu itu bisa karena terbiasa, Iya, gitu Pak. ya. Jadi awalnya itu bingung ini gini-gini, karena kalau terus karena itu ulang terus jadi terbiasa. Iya Nah, Pak. Begitulah juga dalam kehidupan. Jadi sesuatu itu kalau kita udah terbiasa, atau makanya kita jadi bisa. Pak. Jadi kalau kita bilang aku nggak bisa, karena kita belum bisa mencoba. Nah, kalau diet sendiri, Kalau kendalanya dia sendiri kendalanya yang paling beratnya mungkin yang pertama sama kayak Tisha cara beradaptasinya. Mungkin karena kita pendatang tuh emang agak sulit sih Pak beradaptasinya. Cuman karena Jen mungkin agak friendly atau social butterfly, dia cepat sih Pak beradaptasinya sama kakak-kakak di labor. Yang kedua kendalanya pas ngadapin pasiennya. Karena Jen baru pertama kali terjun untuk benar-benar menghadapi pasien, jadi mungkin ada sedikit kendala-kendala dalam cara berkomunikasi hari-hari minggu pertama. Cara mungkin kalau pasiennya bertanya, "Dek, ini labor ini di mana? Ini gimana?" Mungkin Jen masih bingung Pak gimana jawabnya, karena Jen belum tahu di mana tata letak labornya atau gimana cara pengurusan surat-surat yang diminta pasien. Cuman setelah minggu kedua, ketiga dan seterusnya itu alhamdulillah Jen udah bisa Pak semuanya. Jadi kayak kalau pasien nanya ini di mana, bisa saya jawab. Lalu misalnya pasien minta surat atau rujukan bisa saya antarkan atau saya buatkan. Lalu jadi lebih enjoy Pak PKL. kalau berarti prosesnya seperti yang gue bilang tadi, mungkin karena kami belum terbiasa. Jadi pas sudah terbiasa tuh malah wah ini nih passion saya di sini nih. Gak mau Malah keluar, enak guys, ya Mbak, iya. nggak mau keluar lagi. Jadi menurut kalian lebih enak PKL praktek kerja daripada sekolah. Mungkin karena kalau tuh dengar tuh Iya. guru-guru yang nonton ini merupakan salah satu cerminan buat
kita berguru ya. Jadi dalam hal kita memberikan pengajaran itu lebih bagusnya kita langsung kita mempraktekkan atau mencontohkan. Dan kita tuh mungkin hanya menonton dan lihat gitu aja kan, tapi mungkin ya tidak ada turun tangan langsung, secara mempraktekkan langsung mungkin bosan gitu. Jadi makanya hal seperti itu mungkin yang tidak ada ya di Iya, sekolah. Pak. Atau mungkin kalaupun praktek itu aja prakteknya gitu, jadi ngebosenin gitu ya. Nggak ada yang baru. Apalagi kalau misalnya saya kan PKL di rumah sakit nih Pak. Saya tuh sangat senang tuh kalau ada sampel-sampel baru Pak. Sampel-sampel yang belum ada di sekolah atau pemeriksaan-pemeriksaan yang belum ada di sekolah. Itu yang bikin saya kayak, ih besok ada apa lagi ya, besok ada apa lagi ya gitu. Gitu Pak. Iya Pak, kalau di sekolah kan misalnya ngeracik Pak, itu ya paling obat kayak pulpera, Iya. sirup, salep. Nah kalau di tempat PKL tuh kita jadi tahu, ini soalnya belum tahu nih Pak, obat kanker tuh kayak gimana sih bentuknya. Nah di apotek tuh dikasih tahu sama kakaknya, ini ada obat kanker tuh ini macam-macamnya, harus ditebus sama resep dokter segala macam. Jadi lebih banyak pengetahuan yang kita dapatkan selama PKL itu situ. Oke, sahabat Ciri ini saya tanya nih sama yang tukang ahli obat. Mana tahu dia punya obatnya? Kira-kira nih, ada nggak obatnya kalau orang itu gagal move on? Aduh, Bapak, aduh. kalau itu susah nih Bapak Pak kalau obatnya. saya itu Pak, saya korban loh Pak. Oh, ini Ada obatnya nggak? obatnya. Nemu saya Pak. Sahabat Ciri, ternyata orangnya mungkin hanya berpikir tentang dunia saja. Move on, gagal move on ya. Karena kamu gimana? Obat move on Pak. Ya. Saya untuk obat sakit aja nggak tahu Pak. Kalau obat move on saya nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa coba healing ya biar nggak terlalu Iya, stres. iya. Obatnya iman dan takwa itu salah satu. Oke, jadi teman sahabat Ciri, kita masih banyak juga mau tanya-tanya lagi nih kayak Kisha tentang Jihan juga. PKL itu berapa lama kemarin? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Bulan Dari bulan Februari. Februari, Maret, April. April. Berarti bertepatan dengan bulan Suci Puasa. Ramadan. suci Ramadan atau bulan puasa? Sama Sama. Pak. Jadi yang paling berkesan nih selama kalian PKL tuh, selama bulan puasa tuh apa sih? Buka bersamanya Pak. Enggak Iya. Kalau kami karena nggak ada buka bersamanya Pak, mungkin karena lebih teruji karena kan Nah, kita nih jadi menahan jadi haus. bawa buka bersama, jadi bawa bukaan sendiri lah dari rumah. Iya betul Pak, bawa buka sendiri Atau berbuka di tepi jalan itu? Enggak dong, ada Nah. yang khusus pantry-nya. Oh. Mungkin kalau bulan puasa itu yang paling saya ingat ya Pak, mungkin karena kita nahan lapar, haus, itu kan pas ngadepin pasiennya, kalau pasiennya agak rewel, mungkin kita harus jauh lebih sabar, lebih pengertian sama pasiennya kan, apalagi yang kita hadapi orang sakit. Kalau dia nggak sabar udah ambil sendiri lah kita. Enggak dong, kita lebih kita kasih pengertian lagi. Mungkin kalau kita memang udah pasiennya memang nggak mau sama kita, mungkin kita bisa manggil kakaknya untuk bantu. Ada pasien dengan nomor menjelaskan. handphonenya? Ada untuk nanya udah selesai Oh, apa belum selesai iya. dulu ya? Iya, nanya hasil dong. Kan bisa sendiri kan? Nggak pernah sih Pak, kebetulan Pak. Hah? Nggak pernah minta nomor handphone kamu? Enggak Pak. Minta alamat rumah? Enggak Pak, Nggak ada tapi juga? nanya-nanya mungkin ada ya Pak. Nanya apa dia? Ya. Nanya dari kamu dong. Enggak tahu Pak, kan masih pakai baju sekolah PKL-nya Pak. Jadi selama yang berkesan selama bulan puasa apa Tisha? Ya itu Pak, Itu lebih kalau buka bersama itu kamu ditraktir atau bayar sendiri? kebetulan kalau di apotek mandiri itu Pak, pemiliknya itu bakal ngasih makanannya itu ke cabang-cabangnya Pak. Jadi Oh. makanannya emang disiapkan Pak. Digaji juga? Kebetulan saya terkhusus di apotek saya itu dapat THR Pak. Berapa juta? 250.000 Pak. Lumayan ya, sama Lumayan, jadi Pak. 250.000 Iya. dapat beli Bisa lah baju lebaran Pak. baju lebaran ya. Kalau Jen sendiri? Oh, kalau kami mandiri banget Dapat Pak. pahala ya? Iya, dapat pahala, Dapat dapat ilmu, hikmah. dapat hikmahnya. Bersyukur. Iya. Bersyukur sepanjang hari. Oke, itu sahabat jadi sebenarnya kan yang penting kan selama kita praktek itu sebenarnya kan dari awal kan kita tidak melihat gaji ya. Kita Iya, kan di Pak. situ kan tujuannya adalah Mencari pengalaman, ilmu. menerapkan atau mengaplikasikan secara langsung Yang Apa sudah yang kita pelajari di sekolah. ya ke lapangan. Jelas ya, kalau sekolah kan kita lebih ke pengetahuannya ya. Iya. Dan itu juga dasar-dasarnya yang kita ketahui di sekolah. Apalagi kalau waktu kalian PKL kan masih di kelas 11. Pastilah di situ kan banyak keluhan-keluhan Iya, dari orang Pak. mereka. Kira apa keluhannya? Dari rumah sakit sendiri keluhannya apa Tisha? Rumah sakit? Nah, iya, rumah sakit. Oh, kalau dari rumah
sakit Bilangnya karena sering dulu, kamu belum belajar itu ya? Ini kita tahu, kamu belum belajar itu. mungkin ada sebagian yang misalnya kakak-kakaknya misalnya kayak pemeriksaan tubex di sekolah kan kami kemarin tuh cuma sekali ya Pak ya. Tubex, ya. Nah, yang Jadi ada- kalau di sekolah di rumah sakit ternyata beda, ada yang beda gitu kan cara prosedurnya sedikit ada yang beda. Jadi mungkin karena di situ ada pertentangan sama kakak labor, jadi kakaknya mungkin nanya. Cuman itu aja sih Pak, karena kebetulan kalau dia RSUD Arifin Ahmad kan pakai alat semua. Iya, iya. Jadi kebetulan yang kami dipelajari ulang tuh di rumah sakit yang pakai alat. Kalau yang manual tuh mungkin golongan darah. Itu alhamdulillah kakaknya nggak ada protes. Alhamdulillah kami udah nyiapin bekal dulu dari rumah. Bekal rumah, bekal bekal ilmu. apa? Bekal ilmunya biar nggak canggung nanti di rumah sakit gitu. Jadi Tisha di rumah kakak di apotek, PK-nya berapa orang? 2 orang Pak di apotek saya. Sama siapa? Sama Meli. Miliana. Iya, Pak. Oh, luar biasa teman kamu ya. Iya Pak. Miliana. Jadi bagaimana cara kamu menjaga kekompakan? Aman? Itu, Pak, insya Allah aman. Kami selalu saling membimbing ya Pak. Saling membimbing, ya. Iya, misalnya dia ngambil obat itu kita ikutin juga. Terus misalnya ada yang nggak tahu nih Pak dia, Ya. kita edukasi. Nah, Edukasi. kalau sama-sama nggak tahu pergi ke kakak apotekernya, gimana sih ini Bu, Oh. gimana sih ini Kak. Jadi kita bakal lebih tahu Pak tentang macam-macam obat itu juga. Kalau Jihan berapa orang di rumah sakit umum? 15 orang Pak. Banyak. Iya 15 orang tapi kami dibagi-bagi lagi per labnya. Labnya. Kemudian kalau yang berdua tuh ada di mikro Pak, mikrobiologi. Di mana bagian mana nih kamu suka Jihan? Mikrobiologi, saya suka ahli mikrobiologi Pak. Kenapa? Karena di situ kan kalau di sekolah kan Pak, kita mikro tuh cuma cara pewarnaan, pembuatan slide, memeriksa di mikroskop. Tapi kalau di mungkin karena saya masih kelas 11 ya Pak ya. Jadi saya belum penanaman kultur. Oh, saya Belum keren. diajak di sekolah. Nah, di sana udah Pak. Jadi saya dengan sampel yang berbeda-beda kayak pus, sekret, banyak kultur darah itu saya tanam. Jadi saya suka Pak, kayak banyak gitu sampelnya, terus bisa saya tanam semua. Kebetulan kakak di RSUD itu ngelepasin kami untuk menanam. Jadi saya enjoy kerjanya Enjoy. di mikroskop. Jadi kalau sesuatu pekerjaan itu dilakukan harus dengan enjoy. Iya, harus dengan nikmat. Jadi kayak Dinikmati. sebanyak apapun sampelnya pasti nggak akan ada capeknya karena enjoy, senang dengan pekerjaan yang kita lakukan. Berarti bisa dikatakan dengan iklan. Iya, dari kelas. Walaupun nggak digaji ya. Iya. Jadi nanti kan ada periode kedua. Iya Pak. Jadi periode kedua pindah ke Rumah sakit. rumah sakit. Dia juga masih di rumah sakit ya, padahal masih di rumah sakit ya. Di Pekanbaru atau luar daerah? Kan baru. Pekanbaru. Oke, sahabat Cherry, kita masih di sini. Kita mau tanya tentang apa lagi ya? Selama PKL, ya itu sesuatu yang berharga yang kalian dapatkan, mungkin yang bisa kalian lupakan gitu. Mungkin dari Tisa sendiri apa? Itu Pak, kalau misalnya di sekolah tuh kan Pak kayak nggak tahu kenapa susah banget untuk ngafal nama obat yang banyak banget itu Pak. Tapi ternyata setelah dijalani di apotek itu tuh kayak sesuatu yang semudah itu Pak. Bahkan kayak kita nggak mengkhususkan untuk menghafal nama obat ini, kita bakal hafal Pak. Iya. Karena bahkan nggak disuruh sama kakak-kakaknya tuh untuk menghafal. Ada beberapa apotek yang emang disuruh hafal nama-nama obat itu dari A sampai Z Pak. Tapi kebetulan di apotek saya itu emang nggak dikhususkan untuk menghafal itu Pak. Tapi Bisa Pak? bisa Pak, karena kita selalu melakukan, selalu yang kita lihat itu obat, obat, dan obat Pak setiap harinya. Obat dan obat. Iya Pak, jadi emang kita bisa hafal nama-nama obat beserta cara pakainya. Dan juga ada beberapa mungkin yang kita nggak pelajari di sekolah, kayak mungkin bukan nggak dipelajari ya Pak, tapi belum dipelajari. Nah itu bisa kita dapatkan lebih cepat di apotek Pak, kayak misalnya golongan obat-obat anti hipertensi, segala macam itu bakal dikasih pertanyaan-pertanyaan kritis oleh kakak apoteknya yang bakal mengasah pola pikir kita Pak. Nah nanti juga ada direkomendasiin kayak, Dek baca buku ini deh, coba biar bisa tambah pengetahuannya gitu Pak. Kalau Jihan, yang paling diingat nih, apakah mungkin yang paling ingat Pak, saya kena marahin sama ininya. Jen nggak sih Pak? Jen emang dari awal praktek tuh Jen suka prakteknya, kerjanya itu Pak. Jen tuh
paling suka tuh kalau misalnya kakaknya membebaskan kita, tapi masih dalam bimbingan, cuman kita udah dilepas boleh kerjakan sampel ini ke sampel itu. Saya sukanya bagian itu sih Pak, karena sampel-sampel di RSUD itu kan banyak Pak, nggak harus darah aja, ada urin, sputum, feses dan lain-lain. Nah, Cuma jijik tuh dong. enggak, alhamdulillah enggak. Mana tahu sama Ceri, Karena ini jujur kali pekerjaan Enggak. Ada urin dari kencing, ada kotoran gitu ya. Terus ada pus, banyak kan macam-macam Pus sampelnya. gitu. Enggak dong. Pus itu apa tuh? Nana. Oh nana, kirain pus itu kucing. Iya. Nah, di situ tuh Jen tahu Pak, ternyata cairan pleura, cairan LCS itu bisa diperiksa, bisa dibuat slide. Itu kan sebenarnya di sekolah tidak kita mungkin teori saja karena tidak praktek kan, teorinya saja mungkin yang kita sudah dapat tahu dari ibu, LCS bisa dibuat slide atau ini. Nah, di lapangan kerja itu di RSUD saya tuh bisa buat slide-nya Pak, atau bisa lihat langsung, ini cairan LCS, ini yang pus itu, gitu. Jadi saya lebih banyak tahu macam-macam sampel, macam-macam pemeriksaan yang belum saya lakukan di sekolah. Nah itu saya lakukan di RSUD, di tempat lapangan kerja saya saat ini. Makanya itu saya senang itu Pak, pas saya dapat yang malaria gitu-gitu Pak. Terus penanaman kultur, kayak gitu-gitu saya senang. Ambil darah juga saya senang karena saya Banyak mengambil darahnya. Saya 4 hari, alhamdulillah 200 lebih. Karena hari itu lagi MCU. Nah, kebetulan saya dapat lagi MCU, terus salah satu kakak pembimbingnya tidak masuk karena ada urusan, jadi saya yang gantiin. Nah, di situ Pak saya bisa komunikasi dengan pasien lebih luas. Terus saya dapat mengasah skill saya dalam mencari ini pembuluh darah. Biasanya di sekolah tuh saya jarang dapat kadang-kadang ada yang nggak dapat. Gurunya apa nih ngajarin kali? Pandai, cuma saya aja yang nggak pandai nerapin. Kadang kan gurunya ada di sini. apa? Kadang kan tremor ya Pak ya, kadang kan yang Mas megang jarum tuh masih gini-gini, geter-geter. Nah kalau di rumah sakit tuh udah aja nggak dapat, tinggal kita putar, cari, nah gitu. Jadi Pak. memang paling besar pengaruhnya, Iya, paling besar pengaruhnya itu adalah kita itu memang bisa karena terbiasa. Jadi kalau di sekolah kan kita tahu, paling kan seminggu sekali ketemu tentang itu, Iya. itu nggak tiap hari gitu loh. Jadi ya besok tremor lagi, sama kayak kasus tremor kan, tremor itu kita harus sering mencoba gitu loh, biar kita tidak tremor. Iya. Oke, sahabat Ceri, mungkin udah terasa ya dalam juga kita berbincang. Tapi sebelum kita tutup, ada mungkin sedikit lagi mau kita tanyakan nih, untuk kedepannya mungkin kita kasih sedikit quotes untuk adik-adik kita mungkin yang lagi menonton, tips-tips untuk menghadapi praktek gitu secara langsung gitu, biar lebih menikmatin. Karena kan kalian udah duluan nih gitu praktek. Mungkin ada tips nggak buat adik kita mungkin yang nanti akan praktek? Silakan, ada dari dia atau siapa bisa? Mungkin untuk adik-adik yang bakal menghadapi PKL ke depannya tuh bisa dimulai untuk memperdalam ilmunya lebih dalam dari sekarang ya, karena ilmu yang kita pelajari itu akan benar-benar terpakai dan akan bertambah terus selama kita PKL. Dan juga untuk mungkin adik-adik yang pendiam atau malu-malu gitu, coba untuk lebih terbuka lagi sama lingkungannya, karena kita emang dituntut untuk melayani Pak, karena kita itu menjual pelayanan kan Pak Ya, kalau pasien. Kalau untuk melayani pasien itu yang dinilai penting nggak good looking? Good looking enggaknya tuh mungkin bukan dari cantik atau gantengnya ya Pak, tapi kayak berpenampilan bagus, rapi gitu Pak. Nah, Terus melayaninya dengan sopan, ramah, dan yang paling penting itu saat pasien datang itu yang nggak boleh lupa adalah salam Pak. Salam dan senyum. Itu bakal membuat mood pasien yang lagi sakit itu mungkin bisa naik ya Pak, dan mereka juga mungkin bakal lebih terbuka tentang keluhannya apa sih gitu Pak. Jadi kita bakal lebih mudah untuk merekomendasikannya, terutama untuk kakak-kakak asisten apotekernya sih Pak. Oke, kalau Jen sendiri gimana untuk adik-adik kita ini lagi mungkin yang nonton untuk besok PKL gimana? Apa yang harus mereka siapkan? Kalau dari saya sih nggak lebih nggak jauh beda dari punya Itisha. Cuman saya menyarankan untuk adik-adik yang kerja di rumah sakit, mungkin apa yang belum dipelajari di sekolah itu mungkin sedikit-sedikit bisa dicari di internet, misalnya di
di rumah sakitnya ada pemeriksaan ini sebelum dilakukan kedua kalinya, atau ada lagi pemeriksaan yang seperti itu, misalnya kayak tubex. Nah, udah diajarin KKS sekali, terus besoknya mana tahu ada lagi. Nah, di rumah di searching dulu biar lebih tahu apa sih tubex itu, untuk apa sih dia gitu. Terus harusnya untuk adik-adik sekalian lebih enjoy. Kerjanya harus lebih enjoy, ikhlas. Sebelum memulai pekerjaan harus bismillah dulu biar kita tenang kerjainnya tuh enak, santai, terus lebih ramah lagi kepada pasien. Apalagi yang kita hadapin di rumah sakit itu orang-orang yang sakit. Jadi menurut saya tuh komunikasinya harus lebih baik. Pakaian juga harus kita lihat, kerapian, wanginya. Jadi pasien nyaman saat ngomong sama kita tuh, oh dia baik, wangi, lembut. Ya apalagi kalau misalnya dia ramah, cantik, bau, kasihan pasiennya gitu. Malah tambah sakit nanti enggak? Iya, terus mungkin kedisiplinan juga Pak harus ditingkatkan lagi. Jangan telat-telat gitu, karena kan kita nggak Bisa sering tahu. telat. Ya berarti nggak pernah dong Pak. Iya. Kalau sekolah sering. Iya mungkin Pak. Iya, bisa sering juga. telat. Enggak Pak, saya datang selalu pagi karena kan ada saya mau Dinasnya pagi bersih, Pak. terus. Iya, mau bersih. Kalau Tisa ada pagi, ada siang, ada malam. Iya, pagi sama siang aja Pak. Malam kan Pulang malam. Iya Pak. Berarti pagi pulang malam. Pagi pulang siang, Iya siang Pak. pulang malam. Oke, jadi sahabat Cherry, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hasil cerita-cerita kita sama kakak kita ini. Pertama ya, yang Bapak bisa ambil di sini adalah kita itu bisa karena terbiasa. Itu penting karena tadi kakak-kakak kalian mengatakan bahwa karena terbiasa, jadi kayak Kak Tisa tadi kita tahu aja tuh di mana posisi obat tuh, obat ini untuk apa, karena memang itu terbiasa. Jadi sama juga dalam hal ini ketika kita belajar gitu, mungkin yang kita belajar karena nggak terbiasa belajar, jadi malas belajar gitu. Tapi kalau kita biasakan untuk belajar rutin tiap hari mungkin enak. Nah yang paling penting sebenarnya adalah, sebelum saya tutup adalah gini, mungkin masalah yang diceritakan oleh Kak Tisha sama Kak Jihen itu mungkin masalah yang belum berat gitu di dalam dunia pekerjaan. Mungkin mereka kan hanya beberapa bulan, sebenarnya banyak lagi masalah yang akan mereka hadapi. Tetapi satu yang harus kita ingat adalah setiap masalah itu, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sama juga tadi dibicarakan oleh Tisha, pertama itu susah, sulit, tapi setelah dijalani ada kemudahan ya. Begitu juga karena Allah itu memberikan kita suatu ujian, itu adalah untuk menguatkan kita agar kita lebih kuat dalam menghadapi kehidupan ini ya. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Intinya kita harus bersabar, ikhlas ya. Masalah pasti tetap ada selama kita masih hidup ya. Masalah tetap ada ya. Kitanya hanya lagi yang menguatkan diri. Oke, sahabat Cherry, bincang-bincang kita hari ini mungkin sampai di sini dulu. Saya secara pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan kakak-kakak kita juga mungkin ada statement terakhir mau ditutup, mau disampaikan ke sahabat Cherry kita. Saya boleh. Boleh? Untuk adik-adik, pokoknya jangan pernah takut untuk PKL, karena PKL emang seseru itu dan emang tempatnya untuk meraup ilmu sebanyak-banyaknya. Dan juga PKL itu ladang kita untuk mencari koneksi dan relasi, karena kita salah satu faktor kita sukses itu adalah memperluas relasi dan koneksi kita. Iya, karena betul tuh, karena tidak jarang setelah pelaksanaan PKL ya, kadang-kadang dari pihak apoteknya atau rumah sakitnya senang dengan kinerja kita, malah kita langsung direkrutnya untuk kerja di sana. Ada tuh banyak dari kita. Kalau Jen sendiri, silakan statement terakhir. Kalau Jen sendiri sih Pak, untuk adik-adik belajar lebih ikhlas lagi untuk melakukan segala sesuatu, walaupun itu nggak suka ataupun suka, kita harus lebih ikhlas, karena apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas pasti akan seru, dan untuk lebih dikerjakan itu lebih enak, lebih lapang dada kita, enjoy dalam kerjaannya. Walaupun nanti di rumah atau di mana-mana ada masalah, coba lepaskan dulu masalahnya, fokus dengan apa yang kita kerjakan. Insya Allah pasti pekerjaannya bagus dan baik. Oke ya, jadi sahabat Cherry, kita ini hanya manusia biasa. Jadi kalau dikasih masalah harus kuat, karena kita ini level kita masih rendah. Mohon maaf ya, dalam agama Islam itu nabi-nabi kita itu
wah banyak yang malah mereka malah jadi masuk surga tapi dikasih cobaan yang begitu Iya. berat, tapi mereka masih sabar, tetap sabar. Jadi sahabat Cherry, sekali lagi saya tekankan, pertama, selagi masih ada waktu, sungguh-sungguhlah dalam belajar, kejar cita-cita, pakai target. Pokoknya niatkan karena Allah Ta'ala, bahagiakan orang tua. Jika diberikan kesempatan untuk meraih sesuatu yang baik, kerjakanlah. Jangan katakan tidak bisa. Karena kalau tidak bisa, terus kamu katakan selamanya kamu tidak bisa. Tapi katakanlah bisa. Karena dengan bisa nanti kamu akan mencoba. Ketika masa gagal sudah kamu lalui semua, maka akan tinggal masa suksesnya. Kegagalan itu jangan jadikan salah satu masalah untuk kamu untuk menjadi sukses, ya. Kegagalan itu merupakan suksesan yang tertunda. Jadi sahabat Cherry, terima kasih, sampai ketemu lain waktu dengan saya Pak Ahmad Muazir dan Saya Ibtisyana Syadakira. Dan saya Jenny Trisita. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, terima kasih Jine, terima kasih Terima kasih, Pak. Bisa.